Ketika investasi membutakan mata pejabat setempat, Kang Deddy Mulyadi turun tangan melawan kesewenangan korporasi. Di Bogor, akses jalan pemukiman warga secara sepihak ditutup oleh perusahaan hotel. Bahkan warga diintimidasi hingga dipaksa membayar sewa 1 juta rupiah per bulan hanya untuk melintas di tanah mereka sendiri. Di mana keberadaan aparat desa, camat hingga bupati saat rakyat diperlakukan sewenang-wenang. KDM tidak tinggal diam. Tanpa kompromi, beliau hadir di lapangan menelusuri dugaan penjualan fasilitas jalan desa dan klaim sepadan danau milik negara oleh korporasi. KDM secara tegas siap menanggung biaya warga serta pasang badan menempuh jalur hukum untuk mengembalikan hak publik yang diisolasi selama bertahun-tahun. Ini bukan sekedar konflik pertanahan, melainkan bukti nyata keberanian kepemimpinan yang berdiri kokoh sebagai benteng terakhir bagi rakyat kecil yang tertindas. Bagaimana menurut Anda? Layakkah KDM menjadi pemimpin Indonesia? Di saat fenomena hedonisme melanda generasi muda, Kang Deddy Mulyadi mengetuk kesadaran publik lewat keteladanan seorang siswi bernama Ayu Ariyanti. Ayu siswa kelas 2 SMK di Purwakarta tanpa rasa malu menyapu jalanan sejak pukul 4 pagi demi menggantikan ayahnya, seorang petugas kebersihan yang menderita saraf kejepit. Dari uang jajan Rp20.000, Rp10.000 untuk ongkos, Rp5.000 ditabung hingga mampu membeli perhiasan emas sendiri dari hasil ketekunannya. Melihat bakat ketangguhan moral ini, KDM tidak sekedar melontarkan pujian, beliau langsung memberikan beasiswa pendidikan penuh dan uang saku harian agar beban finansial sang ayah berpenghasilan terbatas dapat terangkat secara konkret. Ini adalah pembelajaran berharga tentang nilai kerja keras, pengabdian anak kepada orang tua, dan kepemimpinan yang hadir langsung mengapresiasi integritas warga kecil. Bagaimana menurut Anda? Layakkah KDM menjadi pemimpin Indonesia? Ketika potret buram kehidupan jalanan melanda rakyat kecil, Kang Deddy Mulyadi hadir menjadi penolong di saat keputusasaan. Seorang supir truk beserta anaknya terlunta-lunta di tepi jalan tol setelah kendaraan yang mengangkut material proyek terguling akibat kelelahan parah. Di tengah bayang-bayang kerugian material dan tarif jasa derek tol yang sangat membebani hingga jutaan rupiah, sang sopir hanya bisa menangis pasrah tanpa kepastian. KDM secara refleks menepi dan hadir tidak hanya membawa kehangatan empati, tetapi langsung mengeksekusi solusi konkret, menanggung penuh seluruh biaya evakuasi derek, serta memberi pesan menolak bagi pengelola jalan tol agar tidak memberatkan warga yang sedang tertimpa musibah. Ini adalah pengingat tajam bahwa empati kepemimpinan bukan soal wacana di meja kerja, melainkan aksi nyata yang hadir langsung di saat rakyat paling membutuhkan. Bagaimana menurut Anda? Layakkah KDM menjadi pemimpin Indonesia? Ketika ketertiban publik berbenturan dengan kelangsungan hidup rakyat kecil, disinilah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya diuji. Menertibkan pedagang kaki lima di tepi jalan seringkali berujung represif. Namun aksi Kang Deddy Mulyadi saat menegur pedagang buah wanita di pinggir jalan justru memperlihatkan pendekatan yang sangat humanis dan solutif. Meski tegas melarang pelanggaran aturan lalu lintas dan kebersihan fasilitas umum, KDM tidak sekedar mengusir. Mengetahui sang pedagang adalah janda yang menanggung 3 anak sekolah, KDM langsung memberikan ganti rugi dan modal usaha tunai sebesar 5 juta rupiah agar ia bisa pindah ke lokasi jualan yang sah. Ini membuktikan bahwa penataan kota dan penegakan hukum tidak boleh mengikis kepedulian sosial. Bagaimana menurut Anda? Layakkah KDM menjadi pemimpin Indonesia? Ketika kejahatan lingkungan dan pembiaran limbah industri mengancam keselamatan alam, disinilah integritas seorang pemimpin diuji tanpa kompromi. Kang Deddy Mulyadi secara mendadak menginspeksi tumpukan limbah kain dan plastik industri berbahaya yang sengaja dibuang dan dikamuflasekan di tepi sungai Cikau. Ketika pihak manajemen pabrik justru bersikap defensif, acuh, dan merasa pembiaran tersebut sudah berlangsung lama, KDM bereaksi keras dan tegas. Tanpa ragu, KDM mengecam tindakan tidak bertanggung jawab pengelola limbah, mengambil langkah konkret, menerjunkan armada pembersihan, hingga mengancam akan membawa temuan ini ke Dirjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup. Ini adalah ketegangan nyata dalam mengawal Citarum harum dari keserakahan oknum pengusaha. Ini membuktikan bahwa ketegasan menjaga kelestarian lingkungan dan hak rakyat atas ruang hidup yang sehat tidak boleh kalah oleh kompromi industri. Bagaimana menurut Anda? Layakkah KDM menjadi pemimpin Indonesia? Di saat birokrasi daerah kerap terjebak perdebatan dan janji logistik sementara, satu aksi nyata meruntuhkan sekat eksklusif pejabat. Saat mengunjungi korban gempa di desa Tadubara Flores, Deddy Mulyadi tidak sekedar datang berwacana. Tanpa berbelit, ia memverifikasi data dan menyerahkan bantuan tunai Rp610 juta untuk 65 rumah warga, ditambah Rp20 juta untuk perbaikan kantor desa secara terbuka di depan publik. Dari klarifikasi kerusakan hingga penandatanganan berkas di tempat, ini adalah simbol kepemimpinan taktis, solutif, dan bebas dari kerumitan administrasi. Keberanian KDM dalam mengeksekusi kebutuhan rakyat kecil secara instan membuktikan kualitas kepemimpinan yang tegas, tanggap, dan berorientasi pada eksekusi nyata. Melihat aksi nyata yang melintasi
konsolidasi pulau dan meruntuhkan kerumitan birokrasi ini, apakah Kang Deddy Mulyadi sudah sangat layak untuk memimpin Indonesia ke depan? Bagaimana menurut Anda? Di saat panggung politik dipenuhi janji manis dan kalkulasi kekuasaan, publik kerap bertanya, di mana hadirnya ketulusan seorang pemimpin? Kang Deddy Mulyadi membongkar sekat itu tanpa menunggu selembar SK atau sekat jabatan politik. Aksi kemanusiaannya terus merengsek ke akar rumput, dari membedah rumah warga kurang mampu, membiayai pengobatan lansia terlantar, hingga turun tangan langsung menyelesaikan krisis di tengah masyarakat. Itu bukan sekedar komitmen seremonial, melainkan pembuktian bahwa kepemimpinan sejati berakar pada kepekaan nurani dan aksi nyata tanpa batas. Kehebatan KDM terletak pada konsistensi gaya kepemimpinan layanan dari hati yang langka di tengah birokrasi kaku. Apakah figur kepemimpinan berani dan merakyat seperti KDM sudah sangat layak memimpin Indonesia? Bagaimana menurut Anda?